Iya ki Om. Wah, alhamdulillah ya begini nih. Om Sajen, ada beberapa informasi dari Konco Sajen ya yang mengabarkan kalau kemarin dia terpapar. Itu ya namanya terpapar. Ya biar katanya ikut partisipasi. Ini terpapar dalam rangka COVID ini. COVID-19 katanya ikut partisipasi ya. Dia mengabarkan kepada Om Sajen. Jadi proses-proses hari-hari yang akan dia lalui itu dikabarkan kepada Om Sajen untuk menceritakan. Dia sharing ini ceritanya. Sharing gitu kan ya. Melorot ya. Tungguan lah gede lorot tuh. Kuwi mau. Ya selama ndak siaran ini bisa kurang berat badannya dalam tempo 2 bulan 3 bulan. Saya siapkan 500 juta. Oke. Ya, ini tantangan ya. Balik ke cerita Konco Sajen yang terpapar. Jadi ceritanya begini. Konco Sajen menyampaikan informasi ya, gambaran ceritanya pada suatu hari ya, Konco Sajen itu berada di suatu komunitas. Komunitas kerja, komunitas bermain. Ya. Teman-teman komunitas itu sebetulnya sudah merasa kurang fit, dia unfit. Kurang gitu. Unfit ya, kurang fit kan ya unfit loh ceritanya kan ya. Istilah baru unfit gitu loh. Kalau di proyek-proyek itu kalau tidak fit itu unfit. Betul. Ya. Setelah itu dia merasa begitu pulang sore hari itu tidak enak. Ya badannya sedikit meriang. Kemudian dia ini biasa. Ya, terus dia minum tolak angin. Masuk angin ya berarti. Masuk angin. Indikasinya dia masuk angin ya. Terus dia minum tolak angin, kemudian berbalur pakai gosok-gosok lah. Biar hangat badannya, tidur. Nah, begitu pagi itu tiba, ya sih ini Konco Sajen tuh kaget. Karena apa? Dia kehilangan salah satu inderanya. Indra apa ya? Penciuman. Nah, indra peraba repot lagi itu. Karena tidak masuk dalam kategori itu parameter COVID. Ya. Kalau COVID itu kan gejalanya sudah kita tahu semua. Mungkin kalau mau direview, ya kan? Ya. Salah satunya kehilangan indra penciuman. Anosmia. Ya. Bahasanya asingnya gitu, kerennya bahasa Latinnya. Ya, terus ada gejala demam. Pakai demam. Tapi tidak batuk. Gitu loh. Yang gejala lagi adalah bindeng. Ya. Dia bindeng memang tampak. Kalau begitu telepon itu tampak. Kalau dia itu bindeng. Nah, begitu sadar seperti itu, dia mengisolasi dari keluarganya. Ya, kok aku lebih pinter yo ceritanya. Dia lebih pinter loh ceritanya, lebih detail gitu loh ya, daripada Konco Sajen yang menginformasikan pada Om Sajen ini. Gitu loh. Dia mengisolasikan diri ya, dia langsung tahu, ini aku COVID ini. Ya, dia langsung memproteksi diri. Ya, maskernya berlapis, terus dia di suatu tempat di rumahnya itu sendiri. Terus kemudian ya biasa kalau aktivitas dia mau pergi semprot semuanya. Ya, disemprot semuanya. Terus akhirnya untuk meyakinkan apakah dia terpapar atau enggak, dia pergi untuk tes PCR. Ya. Anehnya ya, PCR ini tuh dulu mahal loh. Iya. Tahu toh? Berapa kira-kira? 2 jutaan kalau enggak salah. Awal-awal itu atau 1,5. 1,5 ya. Nah, ini teman Sajen ini itu masih berada di tarif 750.000. Nah, setelah ada protes, sekarang PCR itu hanya 550 atau 500. Di bawah 500. Di bawah 500. Yang normal. Nah, kalau instan tetap ada yang 1,5. Oh, yang instan ada 1,5. Tapi herannya lagi, wong barangnya sama kok. Harganya itu ada
disparitas. Dicoloknya sama ya. Loh, sama. Terus barangnya ya sama. Dari dulu sampai sekarang itu ya sama. Yang diambil kan usap toh ya, di lubang hidung ya sampai dalam gitu. Sama tenggorokan. Sama tenggorokan sama. Ya. Itu bukan lubang telinga. Tapi herannya kok harganya berbeda. Bisa berkurang ya. Nah ini kadang ya Om Sajen, kita ini Om Sajen ini merasa ini ada bisnis COVID kalau begitu. Kan lucu, barangnya sama. Ya. Ya toh, caranya sama, alatnya sama, kok harganya berbeda. Ya toh. Ya. Terus ini selisihnya uang ini kemana ini? Setelah diprotes, ya bisa turun. Ya. Kok kayak orang mandi saja celananya turun. Kan aneh ini lucu ini. Bagi Om Sajen lucu ini. Ya loh? Ya, gitu ya, loh. ya. Padahal namanya COVID itu para testernya ya hanya salah satunya itu tadi. PCR itu. PCR itu walaupun ada lagi yang grade-nya yang ke bawah. Yang lebih bawah ya toh. Ada antigen itu. yang antigen gitu, ada lagi yang genos segala macam ya. Tapi sekarang yang dianggap oleh pemerintah salah satunya adalah PCR. Ya. Kalau kita mau pergi naik pesawat dan lain-lainnya harus di PCR ya. Itu lah, entah kapan ini PCR ini akan hilang kita belum tahu. Maksudnya persyaratan untuk kita mobilitas ya dari satu tempat ke tempat lain itu kapan mau hilang belum tahu ya. Tapi ya syukurlah harganya sudah turun walaupun bagi Om Sajen ini janggal. Janggal. Ya loh, kalau ibaratnya makanan ya, kita beli klepon. Ya, setahun yang lalu klepon itu satu biji 100 perak. Ya, sekarang karena diprotes turun. Loh yang dulu sama sekarang itu bedanya apa? Anda ada. Gitu loh. Ini yang lucu. Padahal situasi darurat dan pandemi. Loh, darurat dan pandemi. Lah darurat itu kan harusnya ya toh ada batas waktunya. Iya. Nah, namanya darurat toh. Darurat atau permanen. Nah, darurat atau permanen. Wis ben iki wis ana sing ngatur ya. Ya, oke. Jadi konco Sajen itu setelah tes dimintain nomor HP. Iya. Untuk data sama menginformasikan. Ya, begitu tes pagi malamnya sudah keluar hasilnya. Sudah keluar hasilnya dinyatakan positif. Ya, terus kemudian nomor HP ini akan tercentral dengan database pemerintah yang itu namanya Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Jangan disingkat loh ya. Jangan disingkat menjadi pelik. Kok dibablas? Jadi singkatannya terane gampangnya gitu. Kita lebih mengingatnya. Kayak dulu waktu kita SD tahu ada jembatan keledai. Kalau kita mengingat sesuatu, ya toh? Itu kayaknya datang. Itu datang pesanan kita. Jembatan keledai itu sing apa itu? Singkatan, jadi untuk mempermudah mengingat sesuatu, itu tuh dibikin singkatan gitulah, agar kita familiar gitu kan. Kayak Pipolondo. Ping Poro Bagi Sudo. Nah, ya seperti itulah. Itu ceritanya. Nah, sudah di starter motornya. Pesanannya Om Sajen sudah datang. Tolong disiapkan. Ini pelurunya Om Sajen. Roti bakar, coklat keju. Lanjut tadi. Setelah terima pengumuman. Sudah di wisuda. Bahwasanya dia positif terpapar COVID-19. Ya. Entry data itu masuk ke sistem Peduli Lindungi punya pemerintah. Ya. Oke, kemudian sama konco Sajen itu dia cek. Masukkan nik, tek. Ya toh? Nama konco Sajen. Ya. Itu di situ sudah ada bintangnya. Positif COVID-19. Nah, sudah nyentel itu database. Oke. Nah, konco Sajen sudah menerima secara batin bahwasanya oke, ya memang aku terpapar. Ya. Jadi sudah siap lahir dan batin ya.
Akhirnya konco sajen browsing kemana-mana, ya. Di mana yang ada isoman mandiri. Ya. Ya toh, di mana yang cara mendapatkan obat. Isoman terpadu. Oh, isoman terpadunya ya. Isoman terpadu di mana? Terus cari obatnya bagaimana? Terus ini informasi ini akan lari kemana? Gitu kan. Ya sudah. Nah, ini konco sajen satu ini memang hebat. Dia terbiasa dengan apa namanya? Teknologi. Gitu. Terbiasa teknologi. Cepet dia browsing mana-mana tahu kosong. Dia telepon, Pak, bagaimana kalau saya mau ikut isoman terpadu? Waduh, lah ini sudah tidak ada bed, ini penuh. Ya. Lah terus kemana? Ah, sudah mandiri saja. Lah. Tahu sendiri namanya mandiri, tahu artinya? Ya sendiri. Itu loh. Jadi tadi setelah dia terima surat kelulusan COVID tadi, dia tervonis atau terpapar COVID, ya sudah lepas ya itu ya. Lepas. Rumah sakit juga ada. Ya hanya segitu. Ya. Lah, sepengetahuan konco sajen, begitu dia terpapar COVID ya, si rumah sakit yang entry data itu tadi, harusnya kan menelusuri. Ya terus si bocah ini tadi kemana gitu loh. Nomor telepon sekian. Jatuh.